Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Ibu Devi dengan pelajaran IPA. Hari ini kita akan belajar mengenai pemantulan dan penyerapan bunyi. Pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda keras. Contoh benda-benda yang dapat memantulkan bunyi adalah kaca, dinding, dan logam. Selain dapat dipantulkan, bunyi juga dapat diserap. Bunyi dapat diserap jika mengenai benda lunak. Contoh benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah karpet, karet, busa, dan kertas. Karpet yang melapisi dinding bioskop berguna sebagai bahan yang dapat menyerap bunyi. Pemantulan bunyi. Sifat-sifat bunyi. 1. Bunyi dapat merambat. 2. Bunyi dapat dipantulkan. 3. Bunyi dapat diserap. Pemantulan bunyi. Bunyi dapat dipantulkan karena mengenai benda-benda yang permukaannya keras seperti batu, kayu, dan kaca. Bunyi dapat diserap jika mengenai permukaan benda yang lunak seperti karet, karpet, dan busa. Berdasarkan jenisnya, bunyi pantul dibedakan sebagai berikut. Bunyi pantul yang memperkuat bunyi aslinya, yaitu bunyi pantul yang terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul kurang dari 10 meter. Bunyi yang dipantulkan terdengar lebih nyaring. Contohnya adalah saat kita bernyanyi di kamar mandi. Yang kedua, gaung. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi yang terdengar tidak jelas. Gaung terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul sekitar 10-20 meter. Hal ini menyebabkan hanya sebagian bunyi pantul yang tiba bersamaan dengan bunyi aslinya. Contohnya adalah saat kita berada di studio musik. Nah, berdasarkan jenisnya, bunyi pantul yang ketiga adalah gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi aslinya. Gema terdengar saat jarak antar sumber bunyi dan dinding pantul lebih dari 20 meter. Gema sering terdengar jika kita berteriak di gua, lembah, bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Nah, ini adalah contoh gema. Sekian tugas halaman 69. Tulis di buku tulis, cukup jawabannya saja. Assalamualaikum.